Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia timur. Di manakah tempat bintang timur yang gilang gemilang berada? Di manakah bangsa timur? Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang sudah dinubuatkan. Semua bangsa boleh katakan bangsanya berada di sebelah timur, tapi Alkitab akan membuktikan di mana bangsa yang berada di sebelah timur yang sesungguhnya. Apa kata Alkitab tentang timur? 1. Ada Taman Eden. 2. Ada bintang timur yang gilang gemilang. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Rahasia Eden kita sudah pelajari di video-video sebelumnya. Saya harap saudara-saudara bisa menontonnya. Yang jelas, Eden adalah lantai dasar kerajaan surga. Di atasnya ada Firdaus, tempat pohon kehidupan. Di Eden ada kerubim. Ketiga, di Eden sama dengan di Kanaan. 4 gunung Tuhan, kediaman Tuhan ada di Eden. Kediaman Tuhan juga ada di Sion. Artinya bahwa Eden, Kanaan, Sion, pintu gerbang timur itu berada di satu tempat yang sama, yaitu semua berada di timur. Dan di timurlah tempat kediaman Tuhan atau tempat bait Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca ayat ini melihat jelas bahwa timur itu adalah daerah tempat orang Majus, sedangkan Yerusalem itu bukan timur atau tempat matahari terbit atau bait Tuhan. Arti Matius 2 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 2 kalau kita lihat, timur adalah tempat orang-orang Majus. Timur bukan tempat orang Yahudi. Yerusalem, tempat Yesus dilahirkan, bukan di timur. Bintang Yesus Kristus, bintang timur yang gilang gemilang, berada di langit timur. Bintang timur tidak berada di atas langit Yerusalem. 6. Tuhan Yesus berasal atau bertakhta di atas langit timur. Ayat ini telah membuktikan bahwa timur bukan di Yerusalem atau Israel. Dengan demikian, langit timur adalah tempat kediaman Tuhan, sama dengan tempat bait Tuhan yang di surga, sama dengan Firdaus, sama dengan tempat takhta Raja kemuliaan yang nanti akan disebut Yerusalem. Di bawah kolong langit timur adalah Eden, Kanaan, Sion, gunung Tuhan, pintu gerbang timur bait Allah atau rumah Allah Yakub, dan itu semua merupakan simbol dari padang gurun dalam Wahyu 12. Karena kediaman Tuhan ada di timur, maka Matius 24 ayat 27 menulis, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia datang dari timur, sebab kediamannya ada di timur.
Di timur tempat takhta Tuhan ada Yerusalem baru, tempat berkumpulnya bangsa-bangsa Yakub. Yeremia 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Tempat takhta Tuhan akan disebut Yerusalem. Bukti yang menunjukkan bangsa Sion, Eden, Kanaan berada di sebelah timur. Buktinya adalah pancaran kemuliaan Tuhan yang bersumber dari takhta kemuliaan di timur ketika waktunya tiba. Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh napas Tuhan. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudaraku, terlihat bahwa matahari terbit akan melihat kemuliaan Tuhan yang bersumber dari tempat takhtanya, dan itu dilihat dari langit karena langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 2. Sungguh kemuliaan Israel datang dari sebelah timur, dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Mazmur 57 ayat 5. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 97 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Mazmur 113 ayat 4. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Dari ayat tersebut terlihat bahwa kemuliaan Tuhan itu kita bisa lihat dari sinarnya yang terpancar di langit. Sinar itu bersumber dari bintang timur yang gilang gemilang yang ada di dalam bait Allah. Kapan cahaya kemuliaannya muncul atau dapat dilihat? 1. Sejak Raja Kemuliaan duduk di atas takhta kemuliaannya di atas kerubim. 2. Sejak Raja Kemuliaan kembali ke dalam baitnya di langit, pintu gerbang timur baitnya. Kita baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Anak Manusia datang dalam kemuliaan, barulah terjadi pemisahan. Arti cahaya kemuliaan: 1. Tuhan telah menggenapi Mazmur 24, kedatangan Raja Kemuliaan di dalam bait Allah. 2. Gerbang-gerbang bait Allah yang tersembunyi berabad-abad telah terbuka dan terangkat. 3. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada hamba-hambanya, dan banyak rahasia yang akan dibuka, mulai dari bangsa yang tinggal di bawah kolong baitnya, bangsa timur. 4. Tanda pemisahan telah dilakukan. 5. Tanda dalam perhitungan tahun saja akan terjadi hari Tuhan. 6. Tanda ada pujian dan penghormatan akan diberikan oleh bangsa timur pada saat hari Tuhan nanti. Siapa bangsa timur yang akan melihat cahaya kemuliaannya lebih dulu? Bangsa yang dinubuatkan. 1. Tuhan akan datang dari wilayahnya. Gerbang surga ada di wilayahnya. Bangsa yang menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan. Bangsa penjaga pintu gerbang timur baitnya. 5. Bangsa Sion. 6. Bangsa yang memberi pujian penghormatan pada saat hari Tuhan. 7. Pentakosta akan terjadi atas bangsa itu. 8. Bangsa yang dinubuatkan bahwa kerajaan Allah akan dipindahkan dari bangsa Yahudi kepada bangsanya yang menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu bangsa Sion. Indonesia adalah bangsa timur, telah melihat sinar kemuliaan dari bintang timur
yang gilang gemilang, yaitu Yesus Kristus, telah kembali ke dalam bait-Nya di langit timur. Kita bisa melihat ini buktinya, cahaya sinar kemuliaan dari takhta Tuhan. Dan itu akan dilihat dari bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa timur dan bangsa yang paling dekat dengan tempat takhta Tuhan. Tempat takhta Tuhan ada di langit surga, tetapi Indonesia adalah bangsa di bawah kolong bait Allah. Indonesia adalah gerbang surga. Dan oleh sebab itu kemuliaan Tuhan dari sebelah timur akan muncul dan terlihat, dan pertama kali akan dilihat oleh hamba-hambanya orang Indonesia. Gambar-gambar ini adalah menjadi saksi bagaimana Tuhan telah menunjukkan bahwa takhta kemuliaannya di dalam bait-Nya ada di Indonesia. Dan semua gambar ini terambil dari Indonesia. Dan saya sempat merekam gambar-gambar ini berbeda tempat, ada di Banyuwangi, ada di Bali, ada di Batam, ada di Jakarta, dan paling banyak dan hampir setiap matahari terbit dan terbenam kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu pada saat langit atau cuaca lagi terang, cuaca bersahabat, kita bisa melihat pancaran sinar kemuliaan Tuhan yang berasal dari bait-Nya di timur, di langit timur itu bisa kita lihat di Papua. Dan saudara-saudara bisa lihat, ini adalah video yang saya buat sendiri. Hampir setiap kali saya ke Papua, Tuhan menunjukkan cahaya kemuliaan-Nya. Dan ini akan dilihat dari Indonesia. Haleluya. Saudara-saudara bisa lihat gambar ini, bagaimana sinar kemuliaan ada di kota Sorong, di Biak, di Manokwari, dan di kota Jayapura, hampir di Papua kita telah melihatnya. Dan ini semua adalah bukti dari nubuatan Tuhan yang berkata bahwa pintu gerbang timur itu ada di Indonesia, dan bagian dalamnya, pelataran dalamnya ada di Papua, di atas langit Papua, sehingga kita bisa melihat bagaimana kemuliaan-Nya terpancar. Saudara-saudara bisa melihat ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang berada di Indonesia, termasuk Papua, adalah bangsa negeri matahari terbit, bangsa di mana bintang timur itu berasal. Wahyu 3 kita bisa baca bahwa ketika waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka tidak ada yang dapat menutupi di mana bangsa timur berada, di mana timur yang sesungguhnya, Indonesia bangsa timur. Nantikan materi-materi selanjutnya dari Evelyn, materi tentang membuka tabir, kitab Wahyu, dan kitab-kitab yang termaterai. Selanjutnya saya mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman sekalian, bagi umat Kristen. Mari kita siapkan hati kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Evelyn Tahoba, anggota dari tim doa Zion Kingdom. Haleluya.